Kita semua pasti pernah ngerasain kan, stres karena uang. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah cetak biru. Sebuah strategi yang jitu banget buat membangun ketenangan finansial yang sesungguhnya. Jadi ini bukan lagi sekedar mimpi. Udah siap? Yuk kita mulai. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih, lagi enak-enak mau tidur, tiba-tiba jam 2 pagi kepikiran soal tagihan, cicilan, atau masa depan keuangan, terus jadi cemas sendiri? Kalau jawabannya iya, tenang, Anda berada di tempat yang tepat. Dan yang pasti, Anda nggak sendirian. Angka ini bukan cuma statistik biasa loh. Ini kenyataan pahit. Menurut banyak survei global, 72% orang itu merasa stres soal uang secara rutin. Artinya apa? Artinya, lebih dari 7 dari 10 orang yang kamu temui hari ini itu merasakan kekhawatiran yang sama persis. Jadi, ini bukan masalah personal kamu. Ini udah jadi fenomena universal. Jadi gini, langkah pertama yang paling penting adalah buang jauh-jauh rasa malu. Stres finansial itu bukan tanda kegagalan, tapi ya emang tantangan kita bersama di zaman sekarang. Justru dengan mengakuinya, kita bisa mulai cari solusinya secara strategis, bareng-bareng. Nah ini dia poin kuncinya. Coba deh, lupain dulu gambaran punya mobil mewah atau rumah segede istana. Tujuan kita yang sebenarnya adalah membangun sebuah sistem di mana Anda yang pegang kendali atas uang Anda, bukan sebaliknya, uang yang ngendaliin Anda. Dan ya, namanya juga bangunan yang kokoh, pasti dimulainya dari fondasi yang kuat. Oke, sekarang kita mulai proses membangunnya. Bagian pertama ini adalah soal meletakkan 3 pilar utama. Anggap aja ini 3 batu bata pertama yang bakal nopang seluruh rumah finansial Anda. 3 langkah ini benar-benar fundamental, jadi nggak bisa di-skip ya. 3 langkah ini tuh benar-benar dasar banget. Pertama, lacak pengeluaran. Percaya nggak? Cuma dengan nyatet pengeluaran aja, orang itu cenderung ngurangin belanja impulsif sampai 15% secara otomatis. Kedua, bikin anggaran. Ini bukan buat ngekang, tapi buat ngasih arah ke uang kita. Dan yang ketiga, yang paling krusial, bangun dana darurat. Ini adalah tembok pertama antara Anda dan kepanikan. Masih bingung gimana cara bikin anggaran? Coba deh pakai aturan simpel ini, 50/30/20. Alokasiin 50% dari gaji bersih kamu buat kebutuhan, 30% buat keinginan atau gaya hidup, dan yang paling penting, langsung potong 20% buat tabungan dan bayar utang. Mau tips pro? Otomatiskan transfer yang 20% ini tiap hari gajian. Jadi nggak ada alasan lupa atau keburu habis. Dana darurat itu bukan sekedar uang, ini adalah dana ketenangan. Mulai aja dari target yang kecil dan realistis, misalnya 5 atau 10 juta rupiah. Punya dana ini tuh artinya, pas amit-amit mobil mogok atau ada kebutuhan medis dadakan, Anda nggak perlu panik dan bikin keputusan finansial yang buruk. Anda udah punya bantalannya. Oke, fondasi udah kepasang. Sekarang waktunya kita bangun dinding yang kokoh buat melindungi fondasi itu. Fase ini tuh isinya soal strategi bertahan dari 2 ancaman terbesar. Utang yang terus-terusan nagih dan kejadian tak terduga yang bisa ngeruntuhin semuanya dalam sekejap. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah pertarungan antara logika dan emosi. Metode avalanche atau longsoran utang itu pilihan paling logis, secara hitung-hitungan ini yang paling hemat. Tapi metode snowball atau bola salju itu bekerja dengan psikologi kita. Kemenangan kecil dari lunasin utang terkecil itu ngasih dopamin hit yang bikin kita semangat buat lanjut. Jadi nggak ada yang benar atau salah, pilih aja senjata mana yang paling pas buat kamu. Tolong jangan pernah nganggap asuransi itu sebagai beban atau biaya. Anggap ini sebagai perisai. Serius deh, satu tagihan rumah sakit besar tanpa asuransi kesehatan itu bisa ngabisin tabungan bertahun-tahun dalam sekejap mata. Ini adalah dinding pertahanan yang nggak bisa ditawar untuk melindungi aset dan masa depan Anda dari bencana finansial. Oke, fondasi udah kokoh, dinding pertahanan juga udah berdiri tegak. Sekarang, bagian yang paling seru nih, kita bangun atapnya dan perluas bangunannya. Kita pindah gigi dari mode bertahan ke mode proaktif untuk membangun kekayaan demi masa depan yang kita impikan. Cara tercepat buat ngebut ke tujuan finansial kita adalah dengan memperbesar skop kita. Mau negosiasi gaji, coba riset pasar dulu biar punya data kuat. Mau cari kerjaan sampingan, mulai aja dari hobi yang udah kamu kuasai. Intinya, jangan cuma fokus ngirit, tapi juga aktif cari cara buat nambahin pemasukan. Ini nih, rahasia terbesar dalam membangun kekayaan. Jangan nunggu sampai kamu ngerasa siap atau punya banyak uang buat mulai. Mulai aja sekarang. Bunga majumuk itu ibarat bola salju yang ngegelinding dari atas bukit. Awalnya kecil, tapi seiring berjalannya waktu, dia bakal jadi raksasa dengan sendirinya.
Ingat, waktu adalah aset terbesar Anda, bukan jumlah uangnya. Kita udah bangun struktur fisik rumah finansial kita kan? Ada fondasi, dinding, dan atap. Tapi semua itu bakal percuma kalau kita nggak merasa nyaman dan damai tinggal di dalamnya. Nah, ini dia bagian terpentingnya, ngatur interiornya alias pola pikir kita soal uang. Mungkin kedengarannya klise ya, tapi ini tuh life hack psikologis yang kuat banget. Rasa syukur itu secara aktif mengubah fokus otak kita dari pola pikir serba kurang jadi serba cukup. Ini adalah penawar paling ampuh buat ngelawan rasa cemas dan keinginan konsumtif yang kayaknya nggak ada habisnya. Dan kutipan ini adalah penangkal racun paling ampuh di era media sosial. Gampang banget kan kita lihat kehidupan finansial orang lain di sosmed, terus ngerasa ketinggalan. Padahal, satu-satunya perbandingan yang penting adalah kemajuan diri kita sendiri. Apakah kamu hari ini lebih baik dari kamu setahun yang lalu? Nah, itu satu-satunya kompetisi yang berarti. Kesejahteraan finansial itu sebuah latihan, bukan tujuan akhir. Coba deh latih kesadaran penuh buat menciptakan jeda antara, pengen itu, dengan oke, aku beli itu. Dan yang paling penting, rayakan setiap kemenangan kecil. Berhasil nabung sesuai target bulan ini, itu layak dirayakan. Ini penting untuk melatih otak kita biar mengasosiasikan manajemen uang dengan perasaan yang positif. Jadi, ini dia rangkumannya. Jangan sampai semua informasi ini malah bikin kamu pusing ya. Kunci dari perubahan itu adalah mulai dari yang kecil. Coba lihat tabel ini. Pilih satu aja tindakan. Terserah yang mana. Dan lakuin itu hari ini juga sebelum tidur. Cuma satu kok. Anda udah punya semua ilmunya. Anda udah pegang cetak birunya buat membangun ketenangan dan kendali. Tapi pengetahuan tanpa tindakan yang nggak akan mengubah apa-apa. Kekuatan yang sesungguhnya itu ada di keputusan Anda untuk meletakkan satu batu bata pertama itu. Jadi saya tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Apa satu langkah kecil, satu batu bata pertama yang bakal kamu letakkan untuk mulai membangun rumah finansialmu yang kokoh? Pilih satu, lakuin, dan selamat, perjalanan Anda sudah dimulai.